Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi YouTube MRK Laboratory Fakultas Teknik Universitas Andalas. Pada video kali ini, kami akan membahas metode konstruksi fondasi UMPA. Sebelum membahas metode konstruksi fondasi UMPA, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu metode konstruksi fondasi UMPA. Apa itu metode konstruksi fondasi UMPA? Fondasi tipe UMPA merupakan salah satu bentuk fondasi yang umumnya dipilih untuk bangunan dengan beban ringan seperti rumah tinggal, gazebo, saung, restoran, dan struktur sederhana lainnya. Material yang umum digunakan untuk fondasi ini meliputi beton atau batu dengan bentuk prisma atau kubus. Fungsi fondasi UMPA yang pertama, mendistribusikan beban bangunan secara merata ke tanah. Yang kedua, mencegah pergeseran lateral. Yang ketiga, mempertahankan stabilitas. Balok UMPA sebagai komponen utama mendistribusikan beban ke UMPA-UMPA individu, sedangkan UMPA berfungsi menahan beban di atasnya. Perancah memberikan stabilitas tambahan. Berikut adalah komponen dari fondasi UMPA yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, balok UMPA atau grade beam. Balok ini merupakan elemen horizontal yang menghubungkan UMPA-UMPA individual. Fungsinya adalah untuk mendistribusikan beban secara merata ke seluruh fondasi dan mencegah pergeseran lateral. Balok UMPA yang juga dikenal sebagai grade beam adalah salah satu komponen penting dalam desain dan konstruksi fondasi. Yang kedua, UMPA atau pier. UMPA juga dikenal sebagai pier dalam istilah konstruksi, adalah unsur fundamental dalam fondasi UMPA yang berperan sebagai penopang vertikal utama bagi struktur bangunan. UMPA menerima dan mentransfer beban dari atas bangunan ke tanah di bawahnya. Fungsi utamanya adalah untuk menyeimbangkan dan mendistribusikan beban secara efektif, mencegah penurunan berlebihan, dan menjaga stabilitas keseluruhan konstruksi. UMPA memiliki karakteristik yang bervariasi bergantung pada kondisi tanah dan jenis bangunan yang didukungnya. Pada umumnya, UMPA dibangun dengan bahan kuat seperti beton bertulang atau bahan struktural lain yang mampu menahan beban yang diberikan. UMPA dapat berbentuk silinder atau persegi panjang, tergantung pada kebutuhan desain. Proses konstruksi UMPA melibatkan beberapa langkah, di antaranya yang pertama, persiapan dan pembersihan lokasi. Yang kedua, penggalian lubang atau sumuran untuk menempatkan UMPA. Yang ketiga, pemasangan tulangan baja sebagai penguat. Dan yang keempat, pengecoran beton untuk membentuk UMPA. Keakuratan dalam menentukan kedalaman dan dimensi UMPA sangat penting agar dapat menahan beban bangunan dengan efisien. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan meliputi jenis tanah, lingkungan, dan peraturan konstruksi setempat. UMPA adalah tulang punggung fondasi UMPA dan merupakan elemen yang menghubungkan struktur bangunan dengan tanah di bawahnya. Yang ketiga, perancah atau bracing. Perancah yang dikenal juga sebagai bracing dalam konteks konstruksi merupakan komponen penting dalam desain dan konstruksi fondasi UMPA. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan stabilitas tambahan pada fondasi dan mengurangi pergerakan lateral yang dapat terjadi akibat beban struktural, getaran tanah, atau guncangan eksternal. Perancah biasanya terbuat dari bahan yang kuat seperti kayu atau logam. Umumnya,
Peranca ditempatkan secara diagonal antara umpak-umpak atau antara umpak dan balok umpak untuk membentuk pola segitiga atau persegi. Pola ini memberikan dukungan tambahan pada struktur dan membantu dalam menahan pergerakan lateral. Fondasi umpak ini sendiri juga memiliki beberapa kelebihan di antaranya. Yang pertama, kekuatan struktural. Fondasi umpak memiliki kemampuan untuk menahan beban vertikal yang besar. Ini membuatnya cocok untuk digunakan pada tanah yang tidak stabil atau lunak. Yang kedua, stabilitas. Dikarenakan tiang fondasi yang meresap lebih dalam ke dalam tanah, fondasi umpak biasanya lebih stabil daripada fondasi dangkal lainnya. Hal ini membuatnya cocok untuk digunakan pada tanah yang cenderung mengalami pergerakan. Yang ketiga, tahan terhadap gempa. Fondasi umpak seringkali lebih tahan terhadap gempa bumi karena strukturnya yang mencapai lapisan tanah yang lebih keras dan stabil di bawah permukaan. Yang keempat, konservasi ruang. Cocok untuk digunakan pada lahan dengan ruang terbatas karena tidak memerlukan penyebaran area yang luas seperti pada fondasi dangkal. Di samping kelebihan, tentunya juga ada kekurangan dari fondasi umpak ini. Yang pertama, biaya. Pembangunan fondasi umpak bisa menjadi lebih mahal dibandingkan dengan fondasi dangkal lainnya karena memerlukan lebih banyak bahan dan waktu untuk instalasi. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Pemilihan bahan tiang dan perlakuan terhadap korosi sangat penting untuk mencegah kerusakan akibat lingkungan yang agresif seperti air laut atau tanah yang memiliki kadar air yang tinggi. Yang ketiga, kesulitan dalam pemasangan. Proses pemasangan fondasi umpak seringkali lebih rumit dan memerlukan peralatan khusus serta keahlian teknis yang tinggi. Yang keempat, resiko penyusutan. Pada tanah tertentu, fondasi umpak bisa mengalami penyusutan atau pergeseran akibat penempatan tanah di sekitarnya. Hal ini bisa mengakibatkan kerusakan pada struktur bangunan di atasnya. Fondasi umpak cocok digunakan pada wilayah-wilayah dengan kondisi berikut ini. Yang pertama, daerah berlumpur atau berpasir. Tanah yang lunak atau tidak stabil seperti lumpur atau pasir seringkali memerlukan fondasi yang dapat menjangkau lapisan tanah yang lebih kuat di bawahnya, sehingga fondasi umpak menjadi pilihan yang tepat. Yang kedua, daerah dengan tanah gambut. Tanah gambut cenderung memiliki stabilitas yang rendah dan bisa menyusut atau terkompresi seiring waktu. Fondasi umpak bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini dengan menjangkau lapisan tanah yang lebih stabil di bawah permukaan gambut. Yang ketiga, wilayah dengan resiko gempa bumi tinggi. Di daerah-daerah yang rentan terhadap gempa bumi, fondasi umpak sering dipilih karena kekuatan strukturalnya yang lebih baik dan kemampuannya untuk menahan gaya gempa. Yang keempat, daerah dengan air tanah tinggi. Di daerah yang memiliki muka air tanah yang tinggi, fondasi umpak dapat menjadi pilihan yang baik karena mampu menembus lapisan air tanah dan mencapai lapisan tanah yang lebih kuat di bawahnya. Yang kelima, bangunan dengan beban struktural berat. Untuk bangunan dengan beban struktural yang berat seperti gedung tinggi atau struktur industri, fondasi umpak seringkali dipilih karena kemampuannya untuk menopang beban yang besar. Pemilihan jenis fondasi harus disesuaikan dengan karakteristik tanah dan kondisi lingkungan setempat, serta kebutuhan struktural bangunan yang akan didirikan. Fondasi umpak menjadi pilihan yang baik di daerah-daerah dengan tantangan teknis tertentu atau untuk bangunan dengan kebutuhan struktural yang khusus. Baiklah, sekian video pembelajaran mengenai metode konstruksi fondasi umpak kali ini.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.